Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Di antara adab berhadap sesama muslim, an la yasma'a balaghatin nas ba'dihim ala ba'd wa liyuballigh ba'dahum ma yasma' min ba'd. Jangan menyampaikan omongan orang kepada yang lainnya. Karena ini adalah satu bentuk adu domba nantinya. Orang ini ngomong gini, orang ini ngomong gitu, nggak usah. Ini adalah satu bentuk adu domba. Dan jangan mau dengarkan omongannya orang, pembicaraan orang yang menyampaikan kepada kamu atas omongan orang kepada kamu. Nggak usah kamu percaya. Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannata qattat, nggak masuk surga ini orang pengadu domba ini. Galal Khalil Ahmad bin Ahmad, man namma ilaik namma alaik, wa man akhbaraka bi khabari ghairik akhbara ghairaka bi khabarik. Orang kalau mengadu kamu, omongannya orang yang geritik rasanya kamu disampaikan kepada kamu, ntar lagi omongan kamu akan disampaikan kepada orang lain. Yang mengadu kamu ntar lagi akan mengadu kepada orang lain. Menyampaikan kabar kepada kamu daripada omongannya orang, nanti kabarnya kamu, omongannya kamu dihabarkan kepada orang. Jangan dipercaya. Wah, ini orang berarti membela aku. Enggak, ini pecundang ini, hati-hati. Karena itu hati-hati dengan namam, hati-hati dengan qattat. Man namma ilaik namma alaik. Di antaranya sikap kita, adab kita terhadap sama muslim, alla yazida fil hijrah liman ya'rifu ala thalathati ayyam mahma ghadiba alaih. Kapan kita misalnya marah, emosi terhadap sama muslim, jangan kita tidak nyapa sampai lebih daripada 3 hari. Ya sudah, setelah itu dirajut lagi, setelah itu disapa lagi, begitu. Nabi SAW sabda, la yahillu muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Yaltaqiyan fa yuridu hada wa yuridu hada, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia tidak menyapa saudaranya lebih daripada 3 hari. Halal, artinya haram. Bertemu, yang ini berpaling dari temannya, yang ini juga berpaling dari temannya, mengos kata orang Jawa. Yang paling afdal di antara 2 orang ini adalah yang pertama memulai untuk memberikan salam. Masya Allah. Al-badi bis salam bari'um minal kibri. Orang yang memulai memberikan salam, insya Allah dia bebas daripada penyakit sombong. 6. Kalaupun ada kesalahan saudara kamu, udah maafkan. Man agala an akhil muslim atratahu agalallah atratahu yaumal qiyamah. Kalau ada orang dia tadi itu memaafkan kesalahan saudaranya, nanti kesalahannya dia akan dimaafkan oleh Allah dari kiamat. Lihat Nabi SAW, Nabi itu dicaci tapi memaafkan kalau kepada pribadinya, tapi kalau agama Allah ya tidak. Ini jangan dijadikan dalil kalau ada orang mencaci Nabi, mentangkes Nabi, kita akan diam. Jangan, karena itu termasuk hurmatillah. Itu termasuk bagian hurmatillah. Itu haknya Nabi kalau memaafkan. Seperti orang berdosa kepada Allah, hanya Allah kalau memaafkan dia. Tapi bukan berarti Allah itu afun ghafur, biarin caci Allah, nggak ada masalah. Itu bodoh namanya. Kalau Nabi SAW dicaci zaman itu, haknya Nabi untuk maafkan. Tapi kita tidak boleh maafkan. Sama dengan misalnya kalau ada orang mencaci orang lain, bukan hanya kamu yang maafkan, haknya orang itu yang memaafkan. Karena itu kita jangan keliru dalam bersikap. Kita mau haknya orang lain, hanya orang lain terusik kita maafkan, nggak bisa. Haknya Nabi diusik kita maafkan, nggak bisa, nggak boleh. Nggak ada hak kita maafkan. Haknya kamu nggak ada masalah. Haknya kamu nggak ada masalah. 6.
Yang ketiga, yang berikutnya, an yuhsina ila kulli man qadara alaihi minhum mastata'. Siapa ada orang Islam yang bisa mendapatkan kebaikan kamu, usahakan dia mendapatkan kebaikan kamu. Semampu kamu, jadilah orang yang bisa memberikan kebaikan kepada sesama muslim. Nah, jangan kamu bedakan, wah ini keluarga saya, yang lainnya nggak peduli. Jangan. Oh ini suku saya, yang lainnya saya nggak peduli. Juga jangan. Nah, artinya semenjak kamu mampu untuk bisa manfaat terhadap orang Islam, maka jadilah orang bermanfaat kepada mereka. Nah, ya tapi dia tadi itu bukan orang baik. Orang tidak baik, kalau memang bisa jadi baik, jika kamu bantu, maka bantu. Tapi kalau memang tidak ada harapan, ya sudah, lebih memprioritaskan orang yang baik. Nah, karena Nabi SAW menyatakan, la ta'kul illa ta'ama taqi, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan kecuali makanan yang orang bertakwa. Jangan beri makan kecuali kepada orang yang takwa. Kecuali kalau memang ada harapan untuk dia bertobat, nggak ada masalah. Ya, karena Nabi SAW juga bersabda, isna'il ma'ruf ila ahlih wa ila ghairi ahlih. In asabta ahlah fa huwa ahluh wa illam tusib ahla fa anta ahluh. Berbuatlah baik kepada orang yang berhak menerima kebaikan atau tidak. Kalau memang tepat kepada orang yang berhak menerima kebaikan, ya bagus dong. Kalau memang tidak, kamu sudah menjadi orang baik. Kamu sudah menjadi orang baik. Kecuali kalau memang tahu orang ini akan menggunakan bantuan kamu untuk berbuat fisik, untuk berbuat maksiat, ya jangan dong. Nah, itu nggak benar. 6. Wa minha an la yadkhula ala ahadin minhum illa biidnih. Di antara hak sesama muslim, jangan masuk rumah seorang muslim pun kecuali setelah ada izin. Masuk ke rumahnya dengan izin. Izin itu 3 kali. Kalau sudah diketok 3 kali tidak ada jawaban, ya berarti pulang aja ente. La tadkhul buyutan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tusallimu ala ahliha. Ya, fa in qila lakum irji'u farji'u. Jangan kamu itu masuk rumah yang bukan selain rumah kamu kecuali kalau sudah mendapatkan izin daripada sahibul baitnya. Nah, kalau sudah dikatakan pulang, ya pulang. Jangan maksa untuk masuk. Nabi SAW menyatakan al-istidan thalath. Fal-ula yastansitun, fal-ula yastansitun, wa thaniya yastaslihun, wa thalitha ya'danun aw yaruddun. Mohon izin untuk masuk rumah itu ada 3 macam. Yang pertama, mungkin tidak ada jawaban. Yang kedua, mungkin siap-siap. Yang ketiga, itu penentuan itu diizini atau ditolak. Kalau nggak ada jawaban, ya berarti ditolak. Ya, cuma jangan langsung dodok, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Oh ya wis, ya, bukan gitu maksudnya. Dikasih kesempatan, ya. Nah, dikasih kesempatan. Kemudian di antara cara kita bermuasyarah terhadap sesama muslim, ukur orang dengan kapasitas orang itu. Jangan disamakan. Jangan kita menghadapi orang bodoh seperti kita menghadapi orang yang alim. Enggak bisa. Orang yang alim itu dengan kalimat yang singkat langsung dia nyantol. Lah orang yang bodoh ya jangan. Segala sesuatunya gitu. Kalau ente jadi guru kepada murid juga begitu diukur. Ini kecerdasan murid ini bagaimana, akalnya murid itu bagaimana. Jangan nanti orang yang nggak ngerti agama disamakan dengan orang yang ngerti agama. Oh, ini perlu dikasih tahu begitu. Misal ada seorang yang nggak ngerti agama, seperti zamannya Nabi, ketika Nabi majlis ada kencing di masjid, nggak marah Nabi, tapi dikasih tahu, kemudian dibersihkan dengan disiram. Ya. Tapi kalau ada sekarang yang sudah tahu, orang muslim sudah tahu ini hukumnya najis, kencing ada di masjid sini, ya lain lagi. Ini bukan seperti zamannya Nabi itu. Ini kita marah.
nggak ada masalah. Lah, jangan digebyah-uyah. Karena itu ukur orang yang kita hadapi ketika kita bermasyarakat. Ya? Kita bermuamalah kepada mereka dengan seukuran daripada akal dan kecerdasan mereka. Yang berikutnya yaitu hormati orang yang tua dan sayangi yang muda. Nabi menyatakan laisa minna man lam yughir kabirana wa yarham saghirana. Bukan golonganku itu yang tidak hormat kepada yang tua dan rahmat kepada yang muda. Kalau ketemu orang tua ya hormati. Min ajlalillah ikramu disyibatil muslim, katanya. Termasuk bagian mengagungkan Allah adalah menghormati orang muslim yang sudah tua. Ada satu hadis Nabi menyatakan di akhir zaman nih, la tagmusa hatta yakuna walad ghaidan wal matar ghaidan wa tafidul li'am faidan wa taghidul kiram ghaidan wa yastari'us saghir 'alal kabir wal la'im 'alal karim. Insyaallah. Tidak akan datang kiamat sehingga anak menjadi orang yang sombong, enggak menghormati yang lebih tua. Nah, tampil semau-maunya dia, enggak menghormati orang tua. Ada di majelis dikuasai sama yang muda-muda. Ini tanda kiamat tuh. Nah, dikuasai yang muda-muda. Wal matar gaidan dan dhaifan, yani, dan hujan lemah. Jarang, sedikit hujan. Nah, artinya musim kemarau panjang banyak. Enggak teratur kehidupan. Nah, yang ketiga, watafidul li'am faidan. Banyak sekali orang-orang yang biadab yang hidup. Orang-orang yang zalim bermunculan di mana-mana. Mulai yang di atas sampai di bawah. Maunya sendiri, memaksakan kehendak, otoriter. Wa taghidul kiram ghaidan. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh semakin sirna, semakin habis. Yang tampil justru orang-orang yang tidak baik. Yang ditokohkan justru orang yang tidak baik. Orang-orang baik semakin tertutup, sirna. Wa yasri'us saghir 'al kabir. Orang yang kecil tidak menghargai orang tua. Anak kecil tidak menghargai orang tua. Wal la'im 'alal karim. Orang yang biadab tidak menghargai orang-orang mulia. Orang mulia, orang alim, orang yang soleh tidak dihargai sama orang-orang yang lain. Tuh lihat, ada ustadz, ada pondok, ada itu. Yang main judi, nggak menghargai. Yang minum khamar, nggak menghargai. Pelacuran, nggak menghargai. Tanda kiamat. Ini tanda kiamat. Banyak nanti akan diterangkan. Bagaimana tata cara kita hidup bermasyarakat, tata cara hidup kita bersosial kepada manusia di sekitar kita. Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Wallahu a'lam. Hadirin qasidah.